Perkenalkan, kami dari Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan coklat pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan. Perkenalkan, nama saya Jessica Christine, NIM 180305070, dan rekan saya yang dua, Irvin Reynolds dan Jacinda Tanuwijaya. Perkenalkan, nama saya Irvin Reynolds, NIM 180305054. Saya Jacinda Tanuwijaya, NIM 180305053. Pada presentasi ini akan dibahas pengolahan coklat batangan dimulai dari proses pemanenan sampai kepada proses pengemasan. Di sini dapat dilihat ada diagram proses pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Pengolahan primer itu dimulai dari panen, kemudian sortasi, pengupasan, fermentasi, pencucian, pengeringan, sortasi dan grading BKK, dan penyimpanan. Selanjutnya, biji kakao kering yang telah diolah melalui pengolahan primer dilanjutkan ke pengolahan sekunder, dimulai dari penyangraian, pemisahan kulit biji, pemastaan, campuran, penghalusan, tempering, pencetakan, pengemasan. Kemudian dihasilkanlah produk coklat batangan. Pemanenan dapat menggunakan pisau dengan memotong pangkal dari buah kakao. Pada pemanenan perlu dipastikan untuk menyisakan sedikit dari tangkai pada pohon agar dapat menjadi tempat berbunga dan berbuah kembali pohon kakao ini. Pada proses pemanenan, buah kakao yang telah masak umumnya ditandai dengan buah berwarna kuning, kekuning-kuningan, orange, atau jingga tua. Jika buah kakao dibelah, buah yang matang bijinya lebih mudah ditarik dan tidak memiliki sisa di ujung buahnya. Kemudian sortasi. Sortasi itu berguna untuk memilih coklat dengan kualitas terbaik dan memisahkannya dengan coklat dengan mutu yang lebih rendah. Dengan memisahkan ini, maka kita dapat memilih kualitas dan ukuran yang sesuai agar menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Kemudian pengupasan. Pengupasan dapat dilakukan dengan menggunakan pisau atau dipukul dengan benda tumpul atau sesama buah kakao. Pengupasan dengan pisau itu perlu diperhatikan agar tidak mengenai biji kakao, sebab jika mengenai biji kakao, maka biji kakao akan mengalami penurunan mutu. Kemudian fermentasi. Fermentasi ini berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan, membantu pelepasan pulp dari keping biji, membantu proses pembentukan aroma coklat saat proses penyangraian, dan mematikan aktivitas biologis pada biji coklat. Pada proses ini terjadi dua tahap, yaitu tahap pertama itu adalah proses perubahan gula menjadi alkohol, kemudian lanjut ke proses kedua yaitu alkohol diubah menjadi asam asetat. Asam asetat inilah yang akan menghasilkan aroma khas kakao. Kemudian pencucian dan pengeringan. Pencucian itu bertujuan agar kadar asam pada proses fermentasi itu berkurang, bahkan hilang. Dan pencucian yang biasanya dilakukan untuk biji kakao itu adalah dengan cara perendaman. Kemudian ada pengeringan. Pengeringan itu bertujuan untuk memperlama masa simpan dengan cara menguapkan air dari biji kakao. Kadar air yang dituju biasanya 7-7,5. Sebaiknya kadar air tidak melebihi 7,5. Kemudian sortasi dan grading. Sortasi itu bertujuan untuk memilih dan memisahkan biji kakao yang berkualitas baik dengan yang berkualitas buruk. Contoh biji kakao yang berkualitas buruk itu adalah biji kakao yang pipih, berjamur, slaty, maupun yang sudah berserangga. Kemudian di grading. Grading itu dibedakan mutunya menjadi AA, yaitu jumlah biji maksimal 85/100 gram. Mutu A, jumlah bijinya 86 sampai 100/100 gram.
Mutu B jumlah biji 101 sampai 110 per 100 gram. Mutu C jumlah biji 111 sampai 120 per 100 gram. Kemudian mutu S jumlah bijinya lebih dari 120 biji per 100 gram. Grading ini berdasarkan SNI yang telah ditetapkan oleh BSN. Biji kakao yang sudah di-grading selanjutnya disimpan pada tempat yang memiliki penerangan yang baik, ventilasi udara yang baik, dan kelembapan udara sekitar 70% dengan kadar air sebesar 6-7%. Selain itu juga tempat penyimpanan yang baik harus bersih dan terbebas dari faktor kontaminan eksternal lain seperti debu dan bahan metal. Selanjutnya, biji kakao disangrai. Hal ini untuk memudahkan pelepasan biji kakao dan menurunkan kadar air biji kakao. Selain itu, penyeraian akan mengubah komponen kimia di dalam kakao sehingga terbentuk rasa, aroma, dan warna khas dari coklat. Hal ini disebabkan oleh reaksi Maillard yang terjadi antara asam amino dan gula yang dipanaskan di dalam biji kakao tersebut. Penyeraian dilakukan pada suhu sekitar 110-120 derajat Celcius dan dengan waktu kira-kira 40-70 menit, tergantung dari suhu pemanasannya. Setelah disangrai, selanjutnya biji-biji kakao dimasukkan ke dalam mesin pemisah kulit kakao, di mana pada mesin ini terdapat dua pipa yang akan membedakan tempat keluarnya daging dan tempat keluarnya biji dari kakao tersebut. Tempat keluarnya ini biasanya dibedakan dari masa jenis antara daging dan kulit. Dapat dilihat di video yang di atas ini bahwa itu adalah kulit, sedangkan yang sedang di layar ini adalah daging dari kakao. Nibs atau daging kakao selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin pemasak kakao sehingga dihasilkanlah pasta kakao yang akan digunakan untuk proses pembuatan coklat batang. Sebelum batang coklat dibentuk, pertama dilakukan coaching terlebih dahulu pada pasta kakao. Hal ini agar partikel lemak coklat tersebar merata. Dan dikarenakan penggunaan panas dari alat ini, kadar asam dari coklat akan menurun. Setelah itu, kakao akan dicampur dengan bahan-bahan lain dan diaduk. Bahan-bahan yang ditambahkan tergantung dari produk yang akan dipasarkan. Contoh dari bahan-bahan tersebut antara lain adalah gula, susu, orange essence, dan sea salt atau garam laut. Tempering merupakan proses pemanasan dan pendinginan pada suhu tertentu. Tujuan dari tempering adalah untuk mendapatkan kristal lemak beta-5. Kristal beta ini memiliki sifat yang stabil sehingga akan menghasilkan permukaan coklat batangan yang licin, mengkilap, serta dapat mencegah terjadinya fat blooming. Fat blooming merupakan proses terbentuknya bercak putih yang dikarenakan kristal lemak yang tidak stabil. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan mutu sensori coklat. Proses molding merupakan proses pencetakan coklat cair menjadi bentuk yang diinginkan. Pada proses ini, coklat diharapkan memiliki tampilan yang licin dan mengkilap. Alat yang digunakan untuk mencetak coklat bermacam-macam. Salah satunya adalah silikon, akrilik, dan plat metal. Cetakan yang terbuat dari bahan akrilik biasanya akan menghasilkan coklat yang licin dan mengkilap. Hal ini dikarenakan semakin halus permukaan cetakan, semakin licin dan mengkilap coklat yang akan dihasilkan. Tujuan dari dilakukannya pengemasan adalah untuk melindungi produk, memperpanjang umur simpan, memberi daya tarik, dan sebagai sumber informasi. Biasanya, dalam coklat ditambahkan bahan tambahan lainnya seperti kacang, susu, dan telur, sehingga perlu adanya informasi mengenai informasi alergen untuk dapat dihindari oleh orang yang memiliki alergi. Pada kemasan produk coklat, biasanya sering terdapat persentase kokoa. Persentase kokoa menandakan persentase lemak dan pasta kakao yang terdapat pada coklat. Misalnya, 80% kakao artinya gula dan komponen bahan tambahan lainnya yang terdapat dalam coklat adalah 20%, sedangkan 80% sisanya adalah komponen lemak dan pasta kakao. Hasil akhir yang diharapkan dari proses pengolahan kakao menjadi coklat adalah titik leleh coklat yang mendekati suhu tubuh dan tingkat kekerasan minimum pada suhu kamar. Produk coklat batangan biasanya dibedakan menjadi dua, yakni coklat couverture dan coklat compound. Coklat batang couverture tidak memiliki tambahan lemak nabati lain seperti lemak sawit, lemak kedelai, dan sebagainya. Sedangkan coklat compound mengandung tambahan lemak nabati tersebut, artinya tidak 100% mengandung lemak kakao. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kami mohon maaf jika ada kata yang salah.